Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan min hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran batina lidafa'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah. Wa in kana, dan jika ada, alladzi, siapa orang, alaihi, ialah atas itu orang, ru'usu amwalikum, adapun pokok modal kalian, dzu usratin, itu orang yang memiliki kesulitan, la yaqdiru, yang tidak sanggup, itu dzu usrah, ala adaiha, untuk membayar itu ru'us amwalikum, rukhsatan, dengan penuh kemurahan, fanadhiratun, maka ditangguhkan, ila maisarah, pada saat memiliki kemudahan. Aifa alaikum, maka mesti bagi kalian, antantadhiru, adapun menunggu kalian, ila waqti yasari, pada waktu kemudahan itu orang, thumma ta'khudhu, kemudian mengambil kalian. Wa anta sadaqu, adapun sedekah kalian, ay tasadduqikum, adapun sedekah kalian, biha, dengan itu, ru'us ambal, ala dhi usratin, atas orang yang memiliki kesulitan, khairul lakum, ialah baik, lakum, bagi kalian, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Oke, Al-Quran ini, ayat ini berbicara tentang hubungan sosial, terutama berkaitan dengan pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam. Jadi Al-Quran itu juga turun tangan tentang urusan-urusan dan perkara sosial. Ini menunjukkan bahwa agama kita itu tidak hanya mengurusi hubungan vertikal dengan Allah, tidak hanya mengurusi ibadah mahdah, tidak hanya mengurusi hablun minallah,
tapi juga mengurusi perkara-perkara sosial, hubungan kita dengan sesama. Jadi hablun minallah juga hablun minannas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, kenapa ya agama kita itu kok juga ngurusi hubungan horizontal ya? Karena sesungguhnya hubungan vertikal kita dengan Allah wajib diterjemahkan dengan bahasa konkret dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi ya, bukti bahwa kita soleh di hadapan Allah, bukti bahwa ibadah-ibadah kita itu terkabul, itu adalah hubungan sosial kita yang bagus dengan sesama. Itu bukti terkabulnya ibadah-ibadah kita kepada hadiratnya. Karena itu ya, Nabi kita itu adalah atqan nas, paling bertakwanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beliau adalah paling belas kasihnya orang kepada sesama. Jadi betul-betul bercabang dua Kanjeng Rasul itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling takwa, paling takut kepada hadiratnya. Ana ahsyakum wa atqakum, sabda beliau. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Jadi oleh beliau kemudian hubungan yang spesifik, yang istimewa dengan Allah Ta'ala itu diterjemahkan di dalam bentuk cinta sosial. Jadi dengan demikian jelas Islam itu adalah agama yang membumi. Islam itu adalah agama yang merakyat. Jadi itu ukurannya. Jadi tidak boleh diambil salah satunya di dalam Islam itu. Misal, betapa baiknya seseorang dengan sesama. Ketika berjumpa orang lain mengganggu, senyum dan lain semacamnya. Tidak pernah menyakiti tetangga dan seterusnya. Tapi kalau hubungannya dengan Allah Ta'ala itu rapuh, tetap nggak bagus itu. Ya, di dalam konteks sosial orang itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi hubungannya dengan Allah Ta'ala bermasalah. Hubungannya dengan Allah Ta'ala karat. Nah, itu yang oleh sebuah ayat kemudian diungkapkan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu dham'anu ma'a. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, amal mereka itu seperti fata morgana yang disangka sebagai genangan air oleh orang yang kehausan, oleh orang yang dahaga. Hatta idza jahu lam yajidhu syai'an fawaffahu hisabah. Jadi ketika orang yang dahaga itu mendatangi apa yang disangka sebagai genangan air, ternyata tidak ada airnya di situ. Tidak ada airnya. Jadi itu berarti apa? Hubungan sosial yang baik semata-mata itu belum lengkap. Belum lengkap kalau tidak digenapi dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebalikannya ya. Hubungan dengan Allah Ta'ala itu sedemikian kuatnya, tapi kok buruk relasi sosialnya, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ibadah-ibadahnya itu tidak terkabul. Sebab ibadah yang terkabul itu harus diterjemahkan di dalam bahasa tindakan yang konkret, dalam bahasa tindakan yang nyata. Itu ibadah yang terkabul. Jadi karena itu kemudian kita menemukan Kanjeng Rasul itu betul-betul sempurna hidupnya bercabang dua. Kepada Allah paling oke, kepada sesama beliau juga paling oke. Itulah sebabnya kenapa
yang terjadi pada beliau itu serba hari Senin. Beliau lahir hari Senin. Beliau mendapatkan ayat pertama kali Senin. Beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Dan kelak beliau wafat hari Senin. Dan Senin itu berarti dua. Itsnan, dua. Jadi itu bukan kebetulan. Allah menterjadikan serba hari Senin itu bukan kebetulan. Tapi memang Nabi itu diprogram sebagai manusia yang sempurna hubungannya dengan Allah, yang sempurna juga belas kasih sayangnya kepada sesama. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan, kalau orang yang punya hutang kepadamu itu masih dalam keadaan sulit, tidak bisa membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai orang itu mendapatkan kemudahan rezeki. Tunggu, gitu ya. Jangan kemudian karena orang itu punya hutang dan orang itu betul-betul tidak punya untuk membayar, lantas kita bentak-bentak. Beda dengan misalnya ya, kan ada orang punya utang, itu memang tidak bisa membayar. Ada orang punya utang, malas membayar. Ada yang mau dibayarkan, wah ada, wong motornya ada, mobilnya ada kok. Cuman malas. Nah itu jangan ditunggu-tunggu itu. Itu tidak termasuk dalam kategori fanadhiratun ila maisarah. Tidak. Itu harus sering-sering disambangi setiap hari Jumat, gitu ya. Dulu pernah salah seorang jamaah di sini itu dihutangi oleh jamaah yang lain di sini juga. Jadi, nah rupanya yang memberikan utang itu percaya. Karena yang ngutang itu bermodalkan nama Cak Gus. Jadi bermodalkan. Jadi karena sudah saling akrab di pengajian. Akhirnya kasih utangan 2 juta. Bilangnya bulan depan. Terus di SMS, waktu itu belum ada WA. Terus bilangnya bulan depan. Terus berdepannya lagi, SMS lagi, depannya lagi. Nah, akhirnya orang yang ngasih utang ini nggak sabar dan diserahkan kepada saya urusannya. Jadi serahkan. Dalam batin saya, kalau saya emosi nagih utang, saya gagal. Yang penting saya telaten nih. Jadi kalau saya tidak punya jadwal ngisi khutbah di masjid terdekat, saya sengaja sholat Jumat di masjidnya orang yang punya utang itu. Jadi ketika dia noleh, ada saya. Ada. Tapi orang itu pinter. Kalau saya masih dikiran, kabur hilang tiba-tiba. Dicari di rumahnya nggak ada. Nah, maka saya siasati. Setiap kali Jumatan di masjidnya orang itu, posisi saya di belakang. Nah, kalau sudah selesai sholat Jumat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nah saya sudah waspada. Berdiri dia, berdiri juga saya. Berdiri dia. Terus akhirnya apa? Dicicil yang 2 juta itu, bayar 150, 200, terus saya dengan sabar menekuninya. Hingga akhirnya lunas 2 juta itu. Sebab orang itu bukan tidak punya. Wong itu pegawai negeri kok. Pasti punya gajian tiap bulan kan gitu. Jadi itu tidak termasuk kategori fanadhiratun ila maisarah. Maka ditangguhkan kepada waktu ketika orang itu punya kemudahan dapat rezeki. Gitu. Jadi harus telaten. Sebab di zaman sekarang ya, orang yang ngutangkan uang itu bisa merana loh. Bisa merana.
nagih, dijanjiin kapan, nagih lagi, seperti kayak malu itu sampai, iya toh? Sampai tidak enak sendiri itu loh, tidak enak sendiri. Nah saya pakai jurus dablek, nggak malu saya. Ketemu di jalan, weh tunggu, dicegat. Padahal saya sama motornya. Saya ketemu dia di jalan, saya hentikan. Ada nggak? Oh iya, ada. Mampir di rumahnya 150, 200. Terus akhirnya yang 2 juta itu lunas. Nah, kenapa saya tagih seperti itu? Sesungguhnya alasannya sangat syar'i. Biar dia tidak punya hutang di akhirat. Jadi ketimbang misalnya tidak kita tagih, tapi kita menggerundel. Gerundel kapan ya tuh? Kayak percuma di WA percuma, ketemu ya disapa percuma, kayak lupa. Nah, ketimbang menggerundel, lebih baik ditelateni dengan penuh kesabaran. Ditelateni dengan penuh kesabaran. Tapi solusi Al-Quran itu ada yang lebih bagus. Wa anta saddaqu khairul lakum. Jika kalian itu mensedekahkan hutangnya itu lebih bagus. Jadi, tapi sulit untuk menemukan hati dan jiwa yang legowo untuk merelakan hutang-hutang itu. Kalau cuma 50, 100 ya mungkin legowo. Tapi kalau 2 juta itu loh, wah itu kan angka itu. Perkara nominal itu. Tapi bagi orang yang lebih tinggi ketimbang saya kekayaannya, pasti itu juga modal. Cuma 10 juta. Rela. Rela. Cuma kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang untuk merelakan dengan bahasa yang konkret, itu nggak enak juga loh. Kemarin ada orang yang tanya kepada saya, Cak Gus, saya minjemin uang kepada seseorang, tapi sesungguhnya sudah saya relakan. Nah, kalau saya tidak ngomong, saya relakan, apa itu termasuk tetap saya rela? Oh, tetap rela. Saya bilang. Tapi kalau ngomong lebih bagus, sebab orang itu nanti bisa lega hatinya. Aku yang tidak enak katanya. Tidak enak untuk bilang, wes sudah anggap saya lunas. Malah nggak enak itu. Nggak enak. Sebab apa? Berarti nganyar-nganyari perkara utang. Nganyar-nganyari pembicaraan tentang utang. Aku yang nggak enak. Jadi karena itu ya, diusahakan. Kalau kita yang meminjamkan itu ya, andaikan kita memiliki keyakinan bahwa rezeki kita itu akan tetap ada, mending direlakan saja. Sebab kata Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan sedekah kalian itu adalah kebaikan bagi kalian kepada orang yang ngutang itu. Bagus. Tapi kalau orang ketahuan mengamalkan ayat ini, nanti sering diutangi. Nanti ketika ditagih, katanya ayat yang dipelajari dalam tafsir Jailani itu wa antasaddaqu khairul lakum. Kok masih nagih-nagih? Jadi percuma kamu ngaji kalau begitu. Ini berarti penyalahgunaan ayat. Khairul lakum inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian itu bagus penilaiannya menurut Tuhan kalian, bagus. Jadi kalau sampai kita merelakan itu khairul lakum, bagus bagi kita. Yujazikum bihi, yujazi membalas, Allah akan membalas rabbikum kum kepada kalian bihi dengan itu mal jazaan, bihi dengan itu tasodok ya, dengan adanya bersedekah itu jazaan, dengan adanya balasan la yudriku kunahu, yang tidak mengetahui kunahu kepada hakikat itu balasan illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau sampai kita merelakan utang-utang kita kepada orang itu dan itu ikhlas karena Allah taala kita relakan, maka Allah akan membalas kepada kita dengan balasan yang hanya Allah yang tahu besarnya balasan itu. Kenapa? Alasannya itu adalah idkhalus surur, karena memberikan kebahagiaan
fi qalbil mu'min, di hati orang beriman, yuwazi ialah mengimbangi itu idkhalus surur indallah di sisi Allah amalas tsaqalain, terhadap amalnya jin dan manusia. Amalnya manusia sebanyak-banyaknya, amalnya jin sebanyak-banyaknya itu, gitu loh. Itu kemudian pahalanya itu diberikan kepada orang yang membahagiakan hati orang beriman yang lain. Jadi ya, kalau sampai kita menjadikan hati orang beriman yang lain itu lega, berbahagia, maka pahala membahagiakan hati orang itu seimbang dengan pahala dari amal jin dan manusia. Banyak itu. Jadi idkhalus surur. Jadi karena itu penting, menggembirakan orang itu penting. Karena itu hati-hati kita berbicara itu bagaimana minimal orang itu tidak tersakiti karena bicara kita. Syukur-syukur orang itu bergembira dengan adanya pembicaraan kita. Sebab apa? Kita mau menggembirakan orang dengan harta benda, nggak sanggup. Nah, minimal menggembirakan orang itu dengan adanya kata-kata kita yang ramah, kata kita yang humoris, yang bisa membuat orang itu berbahagia karena itu. Gitu lah ya. Jadi enak. Nanti ketika di hari kebangkitan, ternyata kebak balasan pahala kita. Kita mungkin terheran-heran, dari mana ini? Oh, ternyata dengan cara membahagiakan hati orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min yuwazi indallah amalas tsaqalain. Bagus itu, enak kalau begini. Cuma in kuntum ta'lamun, jika kalian itu termasuk orang-orang yang mengetahui apa? Mengetahui tentang kadar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini loh programnya ya. Kita ketemu siapa? Coba dalam hati kita, bagaimana aku bisa menggembirakan orang ini gitu loh. Apa? Misalnya punya rokok, ya kasih rokok. Yang enggak punya rokok, nggak punya apa-apa, kasih pembicaraan yang enak. Kalau sampai orang itu tentram karena pembicaraan kita, maka kita termasuk idkhalus surur, menggembirakan hatinya orang lain. Enak kalau begitu, ya. Jadi kalau begitu, kemanfaatan itu multidimensi pada diri kita. Kemanfaatan itu multidimensi. Jadi orang ketemu dengan kita, orang itu bisa mengambil kemanfaatan dan kita bisa membagi-bagikan kemanfaatan. Nah, itu yang diteladankan oleh Nabi kita. Karena itu beliau itu ya ketemu dengan orang, bisa memberkati banyak orang, membahagiakan banyak orang. Asalkan orang itu tidak tertutup hatinya oleh kebencian, pasti berbahagia ketemu Nabi. Pasti berbahagia. Nah, itu trik kita untuk apa? Untuk menabung nilai-nilai kebaikan, untuk menabung pahala di hadapan hadiratnya. Sehingga apa? Orang-orang itu terkesan. Nah, ketika orang-orang terkesan, pada saat itu kita meninggal, maka orang-orang itu merasa bersedih karena meninggalnya diri kita. Jangan sampai kebalikannya, kita meninggal, orang bersorak-sorai. Jadi hati-hati. Kalau kita meninggal, orang kemudian merasa lega, berarti penjahat kita. Penjahat, naudzubillah. Tapi kalau kita meninggal, orang merasa sedih, merasa terkesan dengan adanya respon kita, perilaku kita, perangai kita, akhlak kita. Oh, berarti kita itu memiliki tempat di hati orang itu. Nah, karena itu ya, orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang yang alim, yang akhlaknya terpuji itu, ketika disebut namanya langsung disertai dengan doa radhiyallahu an, atau kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu sangat mengesankan perilaku mereka itu, sehingga namanya disebut, terasa harumnya nama itu, kemudian diikuti dengan mendoakan orang itu. Asik kalau begitu. Jadi sisa umur kita ini kita alokasikan untuk apa? Untuk berguna.
Berguna itu bisa apa saja misalnya ya. Sekarang kan banyak ya Indomaret, supermarket yang murah-murah itu. Nah kalau kita orang kampung sini misalnya, ya beli di warung-warung itu. Beli di warung-warung itu. Lebih mahal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebab kita itu sesungguhnya kan bisa membahagiakan orang dengan cara membeli di warungnya itu. Dan secara ekonomi, pemilik warung itu kan kelasnya jauh lebih rendah ketimbang pemilik mall, pemilik Indomaret, itu kan lebih rendah. Jadi kita bisa membahagiakan orang dengan cara seperti itu. Nggak usah ditawar, beli aja. Gitu. Coba ketimbang misalnya kita mau bersedekah ya, tapi 2.000 kan nggak enak. Tapi membeli barang itu, orang itu ngambil laba 2.000, nggak masalah. Tapi kalau bersedekah 2.000, 5.000, itu nanggung itu. Nanggung. Mending masukkan di kotak infak. Nggak ketahuan berapa-berapanya kan itu. Cetat. Yang penting ikhlas kan gitu. Tapi kalau mengasih, mohon maaf ini mau bersedekah, itu nggak enak. Muka kita nggak enak. Sebab itu berpotensi untuk menyakiti orang juga itu. Tapi kalau membeli, kan tidak. Tidak. Jadi gitu ya. Jadi makanya ketika masih ada di warung-warung kampung, beli di situ. Kecuali kalau tidak ada ya. Tidak ada misalnya mau beli spray di warung nggak ada ya ke swalayan kalau gitu. Kalau yang nggak ada itu. Tapi kalau cuman beli sayur, beli tepung, beli apa itu ya di warung-warung kampung itu kholus surur gitu kan. Itu kholus surur. Coba contohnya ya gini. Kita belanja di warung-warung kampung dan belanjanya agak banyak. Pasti itu pemilik warungnya kalau ketemu kita, ajeng teng bunti Pak. Jadi nyapanya itu berbahagia itu loh, berbahagia. Sebab kita idkhalus surur, menggembirakan dengan cara membeli barang-barangnya itu. Makanya ya wajar kalau pedagang-pedagang kampung nggak beli, cuman kita lewat-lewat, itu seperti nggak menggubris diri kita. Itu teguran secara syar'i sebenarnya. Teguran secara syar'i. Kenapa kok nggak belinya di situ aja kan gitu? Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita itu senantiasa sebisa mungkin kalau tidak bisa menggembirakan orang, jangan nyelekiti orang, jangan nyakiti orang. Sebab kita itu tidak bisa bersedekah dengan harta benda. Kita bukan orang-orang kaya yang setiap kali ketemu kita bisa memberikan uang berapa, 50.000. Enggak itu. Jadi terus yang tidak konkret itu yang konkret kan ya. Yang tidak konkret, setiap kita mau tidur itu bersedekahlah sabda Nabi kepada orang beriman sedunia. Apa itu? Membacakan istighfar untuk mereka. Loh. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ya. Jadi kan kita nggak usah kemana-mana, kita sudah bersedekah. Bersedekah untuk orang-orang alim, untuk orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, istilahnya dari diri kita bukan bersedekah, tapi memberikan hadiah. Sebab kepada orang yang lebih tinggi posisinya ketimbang kita, itu memberikan hadiah, bukan bersedekah. Itulah sebabnya Nabi itu tidak menerima sedekah. Sebab Nabi itu berada di paling puncak. Kalau hadiah, menerima. Kalau sedekah, tidak. Nabi tidak mau. Menerima zakat, itu enggak bisa. Oke ya, pelajaran singkat ini sebenarnya tentang bagaimana keseharian kita itu menjadi bermakna. Syukur-syukur kita bisa memberikan kegembiraan sedikit demi sedikit, tapi enggak tanggung-tanggung balasannya. Yuwazi indallah amalat taqwalain. Jadi sampai mengimbangi amalnya jin dan manusia, dan itu cukup banyak. Jadi jalan kepada Allah Ta'ala itu indah dan mudah sebenarnya. Tinggal semangat kita, tinggal kesungguhan kita, tinggal ketulusan kita. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ajarannya dengan segembira mungkin, setulus mungkin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير